kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Selamat menikmati. Ramapati jatuh tersungkur, nafasnya kembang-kempis. Dewa Santa kemudian menampung air kencingnya ke dalam tempurung. Dia bermaksud menuangkan air kencing itu ke dalam mulut Ramapati. Namun ketika Dewa Santa melangkahkan kakinya, dia menginjak batu dan air dalam tempurung itu terpaksa tertumpah. Sial, rupanya yang belum nasibmu Ramapati. Kalau kau minum air kencing kaum Sudra, tapi tunggulah saatnya nanti. Barangkali yang paling tepat adalah kotoranku. Aduh, ampun. Jangan kau sakiti aku. Jangan kau bunuh aku, Dewa Santa. Berilah aku hidup. Tenagaku lemah sekali. Darahku semakin banyak keluar. Ramapati, mulutmu itulah yang menyebabkan malapetaka seluruh kaula Majapahit yang merasa tertindas. Karena mulutmu yang terlalu manis menjanjikan. Maka saatnya lah tiba pembalasan. Mulutmu akan kuinjak-injak Ramapati. Mulut Ramapati diinjak-injak oleh Dewa Santa. Sekali waktu mulutnya ditendang, sehingga keluar darah segar. Begitu juga dengan hidungnya. Matanya sudah tak lagi bisa melihat, karena darah telah menutupi seluruh wajahnya. Dewa Santa kemudian melanjutkan penyiksaannya terhadap diri Ramapati. Ternyata alot juga nyawamu pengkhianat. Tapi tidak lama lagi kau akan mampus. Sekarang wajahmu sudah rusak. Darah telah mengalir dari mulutmu, hidungmu, telingamu, dan matamu. Ramapati, kalau saja kaula Majapahit menyaksikan peristiwa ini, maka merekalah orang yang berbahagia di atas dunia ini. Sebab orang yang dibenci diambang neraka. Mukaku hancur diinjak-injak orang Sudra. Lambungku banyak sekali bekas tusukan pisau. Dan leherku, oh Nyai, tolonglah aku, Nyai. Ramapati, barangkali Dewata Agung memang memisahkan kau dengan istrimu, agar istrimu tidak melihat nasibmu yang malu, yang sekarang telah menjadi Ramapati Durjana, yang wajahnya penuh luka. Rasakan ini Ramapati. Ramapati, kali ini aku akan menarik lidahmu. Jangan kau lakukan itu. Aku takut mati. Jangan kau tarik lidahku. Biar semua kaula Majapahit tahu bahwa kepalamu akan kupenggal dan kuberikan kepada Sang Prabu Jayanegara dengan lidah yang menculut keluar, dengan mata yang melotot keluar, dan akhirnya kepalamu Ramapati akan digantung di alun-alun kota Raja Majapahit sebagai tontonan rakyat. Ya ampun, jangan lakukan itu. Atas nama kaula Majapahit yang menderita karenamu Ramapati, maka akulah yang akan membuatmu celaka. Tarik lidahmu. Ramapati sudah tidak berdaya lagi. Hanya tangannya saja yang masih bisa menggapai-gapai. Lidahnya menjulur, matanya melotot. Sementara itu, Rakuti dan Rasemi terus memacu kudanya. Kini keduanya tiba di batas hutan dekat desa Panawijen. Rasemi, aku mendengar seseorang dianiaya tidak jauh dari sini. Iya, aku mendengar di sekitar tempat ini. Arahnya sebelah selatan, Rakuti. Aku curiga di tengah hutan ada penganiayaan. Jangan-jangan Ramapati mengalami penganiayaan. Kita harus bisa membawa kepala Ramapati ke hadapan Sang Prabu, Rakuti. Ayo, kita cari arah suara itu.
Rasmi dan Rakuti kemudian menuju ke arah suara teriakan. Tiba-tiba muncul sosok perempuan tua dari semak belukar. Dia tidak lain adalah Nyai Ramapati. Dia kemudian mengikuti jejak Rakuti dan Rasmi sambil menangisi nasib suaminya. Kakak Ramapati, mengapa kau mengalami nasib yang malang di usia tuamu, Kakang? Semoga kau tetap selamat dari ancaman prajurit-prajurit Majapahit. Terlebih-lebih Rasmi dan Rakuti. Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus menangis dalam perjalanan mencari suaminya. Sementara Dewa Santa telah mencabut pisaunya yang mengkilat. Pisau itu siap mencacah-cacah wajah Ramapati. Ramapati, sebutlah Dewata Agung sebelum ajalmu tiba. Pisau inilah yang akan mencacah mukamu. Dewa Santa, ampunilah aku. Hanya kepadamulah aku bisa hidup. Jangan lakukan itu, Dewa Santa. Ramapati, biar semua orang tahu kalau nasib Ramapati mampus di tangan Dewa Santa. Mukamu akan kucacah-cacah dengan pisau ini. Rasakan ini. Sekarang mukamu sudah kucacah-cacah Ramapati. Tapi aku belum puas kalau mukamu belum hancur. Ramapati akhirnya tewas di tangan Dewa Santa. Dewa Santa tersenyum lega. Sesaat kemudian, Rasmi dan Rakuti tiba di tempat itu. Dewa Santa, mengapa kau lakukan pembunuhan sekeji itu? Siapa orang yang kau bantai dengan mengerikan itu? Ampun Tuan Rakuti, sayalah yang membantai orang ini. Tidak lain, orang ini adalah Durjana dari kerajaan. Apa? Katakan siapa yang kau maksudkan. Aku ingin segera mendengarnya. Cepat katakan. Ampun Tuan Rakuti dan Tuan Rasmi, mengapa Tuan begitu tidak juga tanggap? Siapa lagi kalau bukan Ramapati? Kurang ajar sekali kau, Dewa Santa. Kau membunuh buronan kerajaan seperti membantai maling, eh? Caramu itu terlalu keji, tahu? Dewa Santa, apa kau kira kami senang atas tindakanmu ini? Cara yang kau gunakan keliru. Tidak berhak kau membunuh seorang buronan seperti ini. Kau cacah-cacah mukanya dengan pisau. Ampunkan Tuan, ampunkan saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya menangkap buronan kerajaan. Dewa Santa, di sisi lain kau memang hebat. Semua orang akan bergembira mendengar kabar Ramapati tewas dicacah-cacah oleh Dewa Santa. Seorang kaum Sudra, kau dengar itu? Tapi di sisi lain, kau tidak pernah tahu, Dewa Santa, bahwa tindakanmu adalah salah besar. Dewa Santa, aku tidak senang kekejianmu. Maka tombak Patmayonilah yang akan menghabisi nyawamu. Hanya dengan sekali ayunan saja, tombak Patmayoni menghunjam leher Dewa Santa. Tubuh Dewa Santa langsung roboh dan tidak bergerak-gerak lagi. Kemudian Rasmi dan Rakuti mengalihkan perhatiannya pada tubuh Ramapati. Pembantaian yang benar-benar keji. Iya, rupanya dendam Dewa Santa benar-benar tak bisa dikendalikannya.
hingga muka Ramapati dicacah hingga sulit dikenali lagi wajah Ramapati. Rasmi, aku sedikit kecewa setelah membunuh Dewa Santa. Bagaimanapun juga, dialah yang membunuh Ramapati. Sebenarnya aku hanya tidak senang caranya ia membunuh. Rakuti, sudahlah. Jangan pikirkan lagi Dewa Santa. Buang jauh-jauh tentang Dewa Santa. Ya, bagaimanapun juga, Dewa Santa itu hanya seorang sudra. Bisa saja ia membunuh Ramapati, orang yang sudah jompo dan sakit-sakitan. Tapi tindakanmu membunuh Dewa Santa adalah sudah tepat. Itu menurut Raja Niti yang tak tertulis, Rakuti. Apakah kepala Ramapati harus dipenggal? Ya, itu yang terbaik. Dan itu sebagai bukti kehadapan Prabu Jayanegara. Bagaimana, Rakuti? Kau saja yang melakukan, Resmi. Rakuti, kau saja yang melakukannya. Aku tahu siapa engkau, Rakuti. Kau lebih pantas menjaga kepala Ramapati daripada aku yang menjaganya. Ayo, lakukan, Rakuti, lakukan. Baik, Rasmi. Rakuti memenggal kepala Ramapati. Kepala itu segera dibungkus dengan selembar kain. Tubuhnya dilemparkan ke semak belukar. Kemudian keduanya segera naik ke atas punggung kuda dan menggebrak kuda itu berlari kencang. Nyai Ramapati memandangi kepergian Rakuti dan Rasmi. Namun Nyai Ramapati merasa cemas melihat benda yang mereka bawa. Benda itu meneteskan darah. Darah? Jadi, jangan-jangan yang dibawa Rakuti dan Rasmi kepala manusia. Tapi, tidak, aku harus mencari Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus mencari jejak-jejak darah yang menetes itu. Semakin lama semakin jelas. Itu menandakan adanya pembunuhan. Tak lama kemudian Nyai Ramapati sampai di tempat kejadian. Dia begitu terkejut ketika melihat tubuh manusia tanpa kepala. Kakang Ramapati, mengapa kau mengalami nasib yang mengenaskan seperti ini? Mengapa kau mati dalam keadaan seperti ini, Kakang? Kakang Ramapati, kenapa kau lakukan itu, Rakuti? Rasmi, kalian kejam, kalian jahat, kalian telah membunuh Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus menangis sambil mendekap tubuh Ramapati yang tanpa kepala itu. Dia tidak memperdulikan lagi darah yang membasahi wajahnya. Diciumnya tangan suaminya. Bahkan Nyai Ramapati tak segan-segan mencilati darah yang membasahi sekujur tubuh suaminya. Kakang Ramapati, barangkali kita memang harus berpisah dalam keadaan seperti ini, Kakang. Tapi aku tidak rela atas perlakuan Rakuti dan Rasmi. Aku tahu dua orang itulah yang telah membunuhmu, Kakang. Ya, Aku akan menguburkan jasadmu sebagaimana layaknya, Kakang. Nyai Ramapati segera menggali tanah untuk pemakaman suaminya. Dengan peralatan seadanya, akhirnya dia berhasil menguburkannya. Kakang, hanya Dewata Agung yang bisa menimbang antara yang baik dan jahat. Tapi aku sebagai istrimu
yang mengetahui tindakan Rakuti dan Rasemi. Aku tidak rela. Aku masih mencintaimu, Kakang. Tidurlah di alam gelanggangan. Tidurlah, Kakang. Semoga tidurmu yang panjang menenteramkan arwahmu. Rakuti, Rasemi. Nyai Ramapati berkali-kali menyebut nama Rasemi dan Rakuti. Semakin lama dia semakin tidak kuat menahan perasaannya. Kakang, akan kubalas dendam ini kepada Rasemi dan Rakuti. Akan kuteluh mereka. Setelah Nyai Ramapati menguburkan jenazah suaminya, rasa dendamnya pada Rasemi dan Rakuti semakin memuncak. Dia bermaksud mengirim teluh pada dua orang itu agar dapat membunuhnya. Sementara malam semakin larut, di hutan Wanarodra Murti hanya terdengar suara binatang malam dan gaung serigala memecah kesunyian. Malam ini aku mulai menjalani hidup seorang janda. Dan aku akan mengirim teluh kepada Rasemi dan Rakuti. Sebab dengan cara itulah aku bisa membalas dendam suamiku. Nyai Ramapati, sesuatu yang paling buruk bagi rakyat, biar saja berlalu. Janganlah sekali-kali membelanya. Ingat, Nyai Ramapati, jika kau hendak melakukan balas dendam, semuanya tidak akan berkesudahan. Apakah kau tidak ingat akan sejarah kemalangan Nyai Cawang Arang di masa Prabu Erlangga? Suaramu menggema ke segenap hutan Wanarodra Murti. Aku mengenali suaramu. Kau adalah Patih Nambi. Ambillah jalan yang terbaik, Nyai Ramapati. Aku tahu kau seorang istri yang setia kepada suamimu. Meski Kakang Ramapati memiliki perilaku seperti itu, tapi kau selalu setia. Meski dalam hati kecilmu bergejolak, Nyai. Kembali, jangan teruskan rencana jahat. Mengapa aku harus mendengarkan kata-kata orang yang sudah mati? Aku akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk suamiku. Tidak, tidak. Jangan ikuti aku. Pergi, pergi kataku, pergi. Balas dendam yang hendak kau lakukan, Nyai, adalah penyesatan dalam perjalanan hidupmu untuk menuju mati. Ingat, Nyai Ramapati, balas dendammu adalah penyesatan dalam perjalanan hidupmu untuk menuju mati. Nyai Ramapati lari pontang-panting di tengah hutan belantara, menembus pekatnya malam. Dia merasa ada kekuatan lain yang menghimpit perasaannya, bahwa dia harus melakukan balas dendam. Sementara di sisi lain, dia harus menjalankan kata-kata Nambi yang kian memekakkan telinganya. Akhirnya Nyai Ramapati berhenti di sebuah gua yang tidak begitu besar. Ya, Kakang Ramapati memang seorang pembesar kerajaan yang selama ini telah melakukan kesalahan-kesalahan besar, baik terhadap pihak kerajaan maupun terhadap Kawula Majapahit. Memang seharusnya aku tidak melakukan balas dendam. Kau benar, Adi Nambi. Balas dendam tidak akan pernah memberi jalan lapang dalam perjalanan hidup untuk menuju ke alam gelanggangan. Sedang saat ini, aku tinggal menikmati sisa-sisa usiaku yang tinggal beberapa hari lagi. Yang terbaik kulakukan adalah berdoa untuk arwah Kakang Ramapati. Dan
alam sekarang. Apa yang harus kulakukan? Bunuh dirikah aku? Nyai Ramapati sudah bermaksud membunuh dirinya sendiri. Namun kemudian dia berubah pikiran. Dia tidak jadi melakukan bunuh diri. Akhirnya dia pergi meninggalkan goa, menembus gelapnya hutan Wanarodra Murti. Kini dia tidak lagi merasa takut menghadapi ganasnya binatang hutan belantara. Rupanya kau ular yang mau mampus. Baik, kau tidur di tengah jalan. Aku berjanji, aku tidak akan takut menghadapi apa saja yang ada di hadapanku. Biarpun aku perempuan yang sudah tua, akan kulawan kalau kau memang berani menggangguku. Kepala ular sebesar tumit kaki orang dewasa itu mendesis. Rupanya binatang itu tidak juga mau pergi dari hadapan Nyai Ramapati. Dia menjulurkan lidahnya berkali-kali. Nyai Ramapati mencoba untuk menerobosnya, sampai kemudian terjadi pertarungan. Sekalipun kau memiliki kekuatan besar, aku sengaja menantangmu, ular jahanam. Pertarungan berlangsung cukup seru. Namun Nyai Ramapati tidak memperhitungkan suasana hutan yang sangat lebat dan belum dikenalnya. Nyai Ramapati mencoba melompat ke samping, menghindari sambaran ular. Tapi di tempat itu, jurang menganga. Tubuh Nyai Ramapati terpelanting, masuk terperosok ke dalam jurang. Tubuhnya kemudian tewas di dalam jurang yang dalam itu. Sementara itu, orang-orang desa Panawijen bersorak-sorai setelah mereka mendengar kabar bahwa kepala Ramapati dibawa oleh Rakuti ke kota Raja Majapahit. Bagaimana kita tidak senang, ha? Orang yang dimaksud Dewa Santa itu telah tertangkap. Oh, kepalanya dipenggal. Ya, lalu dibawa Tuan Rakuti ke kota raja. Wah, aku juga tahu. Mereka dan beberapa prajurit memang melewati desa Panawijen sini. Tapi Tuan Rakuti dan Rasemilah yang akan mendapat imbalan jasa dari Prabu Jayanegara. Iya, itu sudah sepantasnya. Sebab mereka diberi tugas. Mereka tidak diberi tugas. Ya begitulah tugas kedua orang itu. Baru setelah sang Prabu memerintahkan para prajurit, mereka berangkat. Bagaimanapun juga ya, kita ini hanyalah orang desa. Yang penting ya kawan, orang yang membuat gara-gara itu sudah tertangkap. Ya, memang betul kawan, memang betul. Tapi sudah 3 hari ini aku tidak melihat Dewa Santa. Apakah dia penasaran dengan sikap Ramapati, lalu ingin mencari jejaknya ya? Ya, bisa juga begitu. Biarpun Dewa Santa orang Sudra, lah nyatanya juga pemberani ya toh. Selain tubuhnya yang kekar, dia tampak pemberani sekali. Iya. Wah. Tapi apakah Dewa Santa juga tewas oleh Ramapati? Ya, bagaimana mungkin singa ompong dan kurus itu bisa menang melawan Dewa Santa itu? Ya, siapa tahu 2 pengawalnya itu yang membunuh. Sudah. Yang penting kita sudah merasa tenang. Para warga yang lainnya kukira juga sudah mendengar dan puas setelah meninggalnya pembesar keparat itu. Wah, iya. Seandainya aku tahu kalau dia Ramapati, pasti orang itu sudah kubongkok. Lalu tubuhnya kucegurkan ke dalam sumur yang sudah mati, biar tahu rasa. Alah, kau ini hanya bisa berkata-kata saja. Nggak percaya. Tapi tidak berani berbuat seperti Dewa Santa itu. Dewa Santa ya berusaha mencari jejak Ramapati. Barangkali saja Dewa Santa saat ini masih di dalam hutan. Ya. Semoga saja Dewa Santa segera kembali. Tapi hanya doaku kepada pembesar jahat itu, ya, semoga dimasukkan dalam neraka. Ya, betul. Hanya itu doaku.
Perjalanan Raja Niti yang tak tertulis memang sedang dialami oleh Rasmi dan Rakuti. Kini keduanya telah menyerahkan kepala Ramapati, meskipun pembunuh sebenarnya adalah Dewa Santa dari kaum Sudra. Rasmi dan Rakuti kemudian menceritakan bagaimana mereka memenggal kepala Ramapati, dan kemudian mereka menyerahkan kepala itu kepada Sang Prabu Jayanegara. Aku sudah merasa tenang setelah kalian berhasil memenggal kepala Ramapati. Dan semoga negeri Majapahit akan menjadi negeri yang damai, tentram, dan seluruh kaulanya sudah terobati setelah meninggalnya durjana kerajaan. Ampun Sang Prabu, ada sesuatu yang hendak hamba sampaikan mengenai meninggalnya durjana kerajaan. Apa yang kau sampaikan, Rasmi? Ampun Sang Prabu, apa yang hamba sampaikan memang sangat berhubungan erat dengan rencana Ramapati, yaitu tentang Rapangsa, Rabanyak, Rawedeng, dan Ratanca bebas dari hukuman. Apakah sudah waktunya aku tidak mencurigai mereka, Rasmi? Sebab aku masih mempunyai rasa was-was mengenai Rayuyu, Rawedeng, dan kawan-kawannya itu. Ampun Sang Prabu, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, Rabanyak, dan Ratanca hanyalah ikut-ikutan saja. Mereka tidak tahu secara pasti apa yang direncanakan oleh Sang Ramapati. Baiklah kalau begitu. Namun aku belum bisa membebaskan mereka. Aku ingin mereka menghadapku. Apakah sekiranya hamba atau Rakuti yang memanggilnya Sang Prabu? Tidak perlu. Cukup prajurit saja. Prajurit. Prabu Jayanegara melampaikan tangan pada salah seorang prajurit pengawal. Prajurit itu segera mendekat, lalu diperintahkan untuk memanggil Rayuyu, Rawedeng, Rapangsa, Rabanyak, dan Ratanca. Tak lama kemudian, mereka yang dipanggil telah menghadap Prabu Jayanegara. Kalian tidak perlu takut. Kalian kusuruh menghadap memang ada kepentingan. Kau, Rayuyu. Hamba Gusti Prabu. Benarkah kau tidak tahu apa yang tersembunyi di balik rencana-rencana Eyang Pati? Ampun Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak tahu apa yang menjadi rencana Gusti Ramapati. Hamba memang patuh dengan perintah Gusti Ramapati. Sebab hamba hanyalah orang bawahan Gusti. Hamba hanyalah mengemban tugas. Kalau sekiranya hamba menerima hukuman, hamba akan menjalankan hukuman dari Sang Prabu. Ya, aku memaklumimu, Rayuyu. Aku tidak akan memberimu hukuman sebelum semuanya jelas dan tuntas. Kau, Rawedeng. Iya, Gusti Prabu. Apakah rencana Eyang Pati saat di Kepatihan? Kau selalu berada di Kepatihan? Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak selalu berada dalam istana Kepatihan. Rawedeng, katakan sejujurnya. Ampun Gusti Prabu. Sungguh, Gusti Ramapati mengatakan kepada hamba agar hamba segera kembali setelah hamba dipanggil dan melakukan tugas dari Gusti Ramapati. Jadi kau memang harus bersikap seorang bajingan dalam melaksanakan rencana-rencana Eyang Pati? Benar Gusti Prabu. Prabu Jayanegara menanyakan bekas anak buah Ramapati satu persatu. Ternyata mereka menyatakan hanya ikut-ikutan dengan rencana Ramapati. Sebenarnya mereka tidak tahu apa sebenarnya rencana Ramapati waktu itu. Prabu Jayanegara kemudian segera menyuruh Rawedeng, Rayuyu, dan kawan-kawannya kembali ke tempat masing-masing. Hamba sangat senang sekali apabila Gusti Prabu membebaskan mereka dari tipu daya durjana Ramapati itu. Rupanya mereka telah mengatakan sebenarnya, Rakuti. Ampun Gusti Prabu. Terus terang, mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan hanyalah diperalat oleh durjana Ramapati.
Jadi sekali lagi, hamba sangat mengharapkan untuk pembebasannya, Gusti. Dalam hati kecilku, memang sudah membebaskan. Tapi pada kesempatan lain, aku masih akan bertemu dengan mereka. Sekarang, kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Hamba mohon diri, Gusti. Rakuti dan Rasmi kemudian meninggalkan Paseban Agung. Setelah jauh dari Siti Hinggil, mereka kemudian membicarakan masalah Ratanja. Tunggu, Rasmi. Ada apa, Rakuti? Aku mencurigai Ratanja. Gusti Prabu Jayanegara seperti tidak senang melihat sikap Ratanja. Sebab dia hanya diam. Menjawabnya pun terputus-putus. Rakuti, sudahlah. Ratanja memang begitu adatnya. Tidak, Rasmi. Aku akan menemui Ratanja. Sebab Gusti Prabu Jayanegara masih mempunyai rasa was-was terhadap Ratanja. Akan kuberi pelajaran dia. Hei, tunggu, Rakuti. Tunggu. Rakuti dan Rasmi meninggalkan pertemuan di Balai Paseban Agung. Mereka menuju ke tempat kediaman masing-masing. Rakuti tampaknya mencurigai sikap Ratanja yang kurang memberi kepastian pada Jayanegara. Rakuti tampak marah. Kemudian dia tidak jadi menuju ke wismanya, tapi langsung menuju ke tempat Ratanja. Rasmi mencoba mencegahnya, tapi tidak dihiraukannya. Ada apa, Rakuti? Ratanja, aku ingin tahu apa maumu sebenarnya. Kenapa sikapmu kepada Sang Prabu Jayanegara kurang tampak akrab? Bukankah aku dan Rasmi telah memintakan ampun agar kawan-kawan kita terbebas dari tuduhan Sang Prabu mengenai rencana Ramapati? Hanya itukah kau datang menyusulku, Rakuti? Iya. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang lebih penting yang perlu kita bicarakan mengenai hubunganku dengan Gusti Prabu. Ratanja, kau tidak mau juga mengerti apa yang kumaksudkan. Yang kuinginkan agar kau lebih terbuka seperti halnya Rayuyu, Rawedeng, dan yang lain-lainnya, Ratanja. Ya, maafkan aku, Rakuti. Saat ini pikiranku memang agak kacau mengenai istriku. Jadi tidak ada hubungannya antara ketidaksukaanku dengan Gusti Prabu. Sungguh, Rakuti, aku masih terkurung dengan perasaan itu. Tapi masalah itu jangan kau bawa-bawa dalam pertemuan dengan Gusti Prabu, Ratanja. Sungguh, aku tidak senang bila seseorang mencampur adukan hal pribadi dengan urusan negara. Ini urusan negara, Ratanja, bukan urusan perempuan. Maafkan aku, Rakuti. Apa yang kalian ributkan, Rakuti, Ratanja? Ini, Rasmi, Ratanja, rupanya masih memikirkan masalah perempuan yang mengkait-kaitkan dengan masalah yang kita perjuangkan, yaitu membebaskan Rayuyu dan kawan-kawan yang lain. Dia malah tidak tahu apa yang kita perjuangkan. Rakuti, kalau saja Ratanja masih terbawa kekalutan masalah istrinya, itu wajar. Bagaimanapun juga Praharsini adalah istrinya. Ratanja tidak ingin menikahi seorang perempuan yang kedua kalinya, Rakuti. Perempuan yang diurus. Sudah, aku harap kau mengerti akan permasalahan Ratanja, Rakuti. Sekali lagi, kuharap kau mau mengerti permasalahan Ratanja. Aku mau mengerti. Tapi untuk yang pertama, apabila dalam pertemuan yang kedua masih juga begitu sikapnya, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan kepadamu, Ratanja. Moga-moga Ratanja bisa, Rakuti. Janganlah mengharuskan seseorang untuk bisa, sebab hal ini sangat berkaitan dengan jiwa seseorang. Sudah.
Aku mau kembali ke wismaku. Rakuti, kuharap kau tidak marah kepadaku, Rakuti. Juga kepada Ratanca, ha? Aku hanya menginginkan kesepakatan, Rasmi. Sudah, jangan bertanya-tanya lagi padaku. Rasmi memaklumi apa yang dilakukan oleh Rakuti. Setelah Rakuti kembali ke wismanya, Rayuyu, Rawedeng, Rapangsa, dan Rabanyak segera berdatangan ke wisma Ratanca. Sepertinya ada yang dibicarakan. Benar begitu, Rasmi. Bukankah kita sudah mengakui apa yang telah kita perbuat? Mengapa Rakuti nampak tidak senang? Apakah kalian lupa akan adat Rakuti, ya? Ya, begitulah Rakuti. Suka membesar-besarkan masalah. Sebenarnya tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Apakah sikap Ratanca saat menghadap Gusti Prabu yang menjadikan masalah pada Rakuti? Kalau itu sangatlah keterlaluan. Sudah. Kalian jangan mempersoalkan Ratanca dengan Sang Prabu. Kita berdoa saja semoga Sang Prabu benar-benar mau memahami kalian, agar kalian terbebas dari perkara yang berkaitan dengan Durjana Ramapati. Setelah Rasmi meninggalkan wisma Ratanca, Rayuyu, Rawedeng, Rapangsa, dan Rabanyak membicarakan nasib kerajaan Majapahit yang tidak lagi memiliki Patih Hamangkubumi. Aku tidak tahu. Setelah kendali pemerintahan semakin hancur di Majapahit, apakah Gusti Prabu akan bisa mengendalikan pemerintahan dengan baik atau tidak? Kau bisa saja mengatakan pemerintahan Majapahit hancur karena Ramapati. Tapi setelah Ramapati dipenggal kepalanya karena menjadi durjana, kau tidak perlu lagi khawatir, Ratanca. Kukira Sang Prabu sudah memilih Mapati Majapahit yang terbaik untuk negeri ini. Ya, Mapati yang terbaik. Rasanya sulit memilih wakil yang terbaik. Ya, seseorang bisa saja menilai wakil yang terbaik. Karena itu berdasarkan jiwa seseorang, dan bukan dari sekian kaula Majapahit. Ratanca, sekarang aku bisa menebak. Apakah hatimu condong kalau Sang Prabu digantikan raja yang lain? Aku sama sekali tidak mengharapkan terjadi perubahan negara yang sangat mencolok, Rabanyak. Aku kira Sang Prabu memiliki ibu ratu yang bijaksana dalam menggantikan kedudukan Mapati Hamangkubumi. Beliau bisa meminta pertimbangan. Apakah seorang raja harus selalu meminta pertimbangan kepada seorang perempuan? Perempuan itu lebih mendahulukan praduga daripada pemikiran. Lepas masalah kebijaksanaan. Mengapa kalian repot mengurus kedudukan Mapati Hamangkubumi di Majapahit yang kosong ini? Benar apa yang dikatakan Rawedeng. Masalah kekosongan Mapati Hamangkubumi itu bukanlah masalah kalian. Hanya saja pengalaman yang telah kalian lakukan adalah guru yang berharga. Ayo, sebaiknya kita kembali ke wisma kita masing-masing. Setelah selesai Rayuyu dan kawan-kawannya membicarakan kedudukan patih yang kosong di Majapahit, mereka kemudian segera kembali ke wisma masing-masing. Mereka merasa itu bukanlah urusan mereka. Sementara itu, Prabu Jayanegara sedang mengadakan pertemuan dengan para ibu. Saya benar-benar tidak tahu kalau keadaannya akan menjadi seperti ini, Ibu. Ternyata Eyang Pati benar-benar menjadi seorang penjahat besar bagi negara. Hampir saja negara akan hancur oleh Eyang Pati. Bersyukurlah kepada Dewata Agung yang merajai segala kehendak manusia, Jayanegara. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang mulia, meskipun hanya ucapan, tapi nilainya lebih dari permata di hadapan Sang Maha Pencipta. Saya akan selalu berbuat hati-hati di masa yang akan datang, Ibunda Ratu. Yang terbaik memang itu, Jayanegara. Hendaknya pengalaman merupakan kaca penggala bagi dirimu, cermin besar yang abadi dalam sejarah hidupmu untuk memegang kekuasaan di negeri ini.
Sebab hanya orang-orang kinasih dari Dewata Agunglah yang diberi kekuasaan untuk memimpin negeri. Terima kasih, Ibunda Ratu Mahadewi. Semoga tutur dari Ibunda Ratu akan menjadikan peringatan diri saya selama saya menjadi Raja Majapahit. Oh, Ibunda Ratu Indreswari, Ibunda Rajapatni, dan Ibunda Pratnya Paramita. Dalam pertemuan ini, saya ingin meminta pertimbangan mengenai keadilan Rayuyu dan kawan-kawannya. Apakah kau telah memanggil mereka untuk kau mintai pertanggungan jawab, Jayanegara? Saya telah memanggil mereka. Bahkan telah menerangkan apa yang saya minta keterangan mengenai apa yang mereka lakukan untuk Eyang Pati. Mereka ternyata sama sekali tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanyalah menjadi alat penggerak bagi Eyang Pati. Kalau sudah demikian halnya, mengapa kau tidak membebaskan mereka dari perkara Ramapati? Ramapati tidak lagi memiliki kekuasaan sekarang ini. Kini hanya tinggal nama yang dipahatkan dalam sejarah Kaula Majapahit, bahwa Ramapati sebagai durjana kerajaan Majapahit. Maaf, Kanjeng Ratu. Barangkali apa yang dikatakan Kanjeng Ratu benar. Barangkali saja sangat benar. Sekali lagi maaf. Bagaimanapun juga, di antara mereka pastilah ada yang tahu perkara rencana Ramapati. Mengingat semasa hidupnya, Ramapati memiliki lidah yang teramat manis untuk berbicara kepada anak buahnya. Maksud Ibunda? Ya, siapa tahu di antara mereka pernah mendapat pesan dari Ramapati untuk melakukan sesuatu setelah Ramapati tidak ada. Barangkali ini sering terjadi dari rencana seseorang yang bermaksud jahat kepada seseorang, terlebih-lebih kepada negara. Boleh saya menyampaikan sepatah atau dua patah kata para ratu? Silakan. Hal itu memang benar. Semua berasal dari sebuah pengalaman. Bahkan tidak terjadi pada masa-masa kekuasaan Ramapati menjadi Mapati. Bahkan telah terjadi sebelum menjadi Mapati. Dan hal seperti itu layak digunakan bagi orang lain beberapa ratus tahun yang silam. Bahkan masa yang akan datang hingga Mayapada ini gelung. Jadi saya berpendapat sama dengan Kanjeng Ratu Pratnya Paramita. Ya, semuanya bisa saja terjadi, Kanjeng Ratu. Namun kita tidak perlu mencurigai satu dengan yang lainnya. Hanya yang penting, Jayanegara harus lebih dewasa untuk memegang tampuk pemerintahan Majapahit saat ini dan yang akan datang. Bahwa kaca benggala pengalaman telah disampaikan oleh Kanjeng Ratu Mahadewi. Jadi apa yang harus saya kerjakan terhadap Rayuyu dan kawan-kawannya, Ibunda Ratu? Percayakan kepada salah seorang yang kau percayai dalam pemeriksaan mereka, Jayanegara. Saya akan laksanakan titah, Ibunda Ratu. Prabu Jayanegara menghadap para ibu ratu, meminta persetujuan mengenai Rayuyu dan kawan-kawannya. Kemudian Prabu Jayanegara memanggil salah seorang prajurit. Tak lama kemudian prajurit itu sudah kembali lagi bersama Rakuti dan Rasemi. Hamba menghadap Gusti Prabu. Ya, baru saja aku mengadakan pertemuan dengan para Ibunda Ratu. Pada dasarnya, beliau menyetujui apa yang telah aku putuskan, yaitu mengenai pembebasan Rayuyu dan kawan-kawannya dalam masalah keterlibatan dengan Eyang Pati. Tapi ada satu hal lagi yang harus kalian pertanggungjawabkan, Rakuti dan Rasemi. Tanggung jawab apa, Gusti Prabu? Apakah hamba harus menghajar Rayuyu, Rawodeng dan kawan-kawannya agar mereka mengaku? Bukan begitu, Rakuti. Lalu apa yang harus hamba pertanggungjawabkan, Gusti? Kau jangan salah duga, Rakuti. Yang kumaksudkan, apakah kau berani tanggung jawab sepenuhnya mengenai mereka?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan bertanggung jawab terhadap mereka. Bagus. Bagus, Rakuti. Tapi, apakah kau juga begitu, Rasmi? Itu sudah tentu, Gusti Prabu. Hamba berdualah yang akan menanggung segala akibatnya bila mereka berbuat macam-macam. Baiklah. Kalau begitu, perkara Rayuyu, Rawedeng sudah bebas. Sekarang yang menjadi masalah besar adalah kekosongan kedudukan Patih Hamangkubumi. Nah, siapa yang harus menjadi Patih Hamangkubumi setelah terbunuhnya Durjana kerajaan? Ampun, Gusti Prabu. Masalah kedudukan Patih Hamangkubumi adalah kekuasaan Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang abdi. Ya. Tapi kalian juga harus bisa menentukan pilihan. Siapa beliau yang pantas duduk sebagai Patih Hamangkubumi Majapahit? Aku akan membicarakan hal ini kepada pembesar serta para penggawa kerajaan yang lebih tahu, Rasmi. Barangkali itu keputusan yang terbaik, Gusti. Ya. Sekarang kalian boleh kembali ke wisma kalian. Aku akan membicarakan hal ini kepada pembesar kerajaan yang lain. Setelah Rasmi dan Rakuti menghadap Sang Prabu, keduanya kembali ke masing-masing wismanya. Namun dalam hati Rasmi dan Rakuti bertanya-tanya, siapa yang hendak menjadi Patih Majapahit setelah Ramapati? Rakuti duduk merenung memikirkan suasana yang belum menentu di Majapahit setelah meninggalnya Ramapati. Tiba-tiba saja dia mempunyai pikiran lain mengenai sisi lain rencana Ramapati dikala bersekutu dengan Rayuyu. Maka malam itu, Rakuti segera meninggalkan tempat tinggalnya menuju wisma Rasmi. Kaukah itu, Rakuti? Ya. Kau sudah mau tidur, Rasmi? Belum. Silakan duduk, Rakuti. Ya. Adakah sesuatu yang sangat penting yang harus kita bicarakan malam ini? Bisa penting, bisa juga tidak. Oh. Tapi anggaplah sesuatu yang wajar, tidak berlebihan. Kalau ku perhatikan, Rakuti, kata-katamu seperti Resi Mahasadu. Kau ini bicara apa? Ayo, katakanlah. Barangkali saja aku tertarik dengan yang kau katakan, Rakuti. Begini, Rasmi. Sejak kita meninggalkan istana dipanggil Sang Prabu, aku menjadi bertanya-tanya. Apa yang kau ragukan, Rakuti? Bukankah semuanya sudah beres? Tentang Rayuyu dan kawan-kawannya tidak ada lagi masalah. Hanya saja kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap gerak-gerik mereka. Tapi aku yakin mereka tidak akan berani macam-macam kepada kita, Rakuti. Bukan masalah mereka, Rasmi. Oh, lalu masalah apa? Masalah kekosongan kursi kepatihan. Hehehe, Rakuti. Masalah kekosongan kursi kepatihan kita tunggu saja. Pasti Gusti Prabu Jayanegara akan membicarakan dengan para ibunda ratu. Mengapa kau susah-susah memikirkannya? Malam ini kita harus ke wisma Rayuyu dan Rawedeng. Kita perlu berbicara dengan mereka, Rasmi. Siapa tahu, ketika Ramapati masih hidup, dia telah memesan kepada Rayuyu dan Rawedeng. Rakuti, sudahlah. Bukankah lebih baik kita tidur saja? Ini sudah malam, Rakuti. Jadi kau tidak mau menemui Rayuyu dan Rawedeng? Oh, bukan tidak mau, Rakuti. Bukan tidak mau. Tapi apakah sebaiknya tidak besok saja? Bukankah masih ada waktu lain yang bisa untuk membicarakan sesuatu dan lain hal? Sudahlah. Kalau kau ngantuk, tidurlah. Aku mau menemui Rayuyu dan Rawedeng malam ini. Aku berangkat, Rasmi. Hei, tunggu, Rakuti, tunggu. Kalau begitu, ya, aku ikut. Tapi aku harus ganti pakaian dulu. Kau, ya, memang begitu kalau mempunyai keinginan. Cepat kalau begitu.
Tidak lama kemudian setelah Rasmi berganti pakaian, mereka segera berangkat ke Wisma Rayuyu. Namun setelah mereka sampai di depan pintu, ternyata di dalam telah ada Rawadeng yang sedang bercakap-cakap dengan Rayuyu. Kebetulan Rasmi, Rawadeng ada di sini. Oh, kalau begitu kau ketuk saja pintunya. Siapa di luar? Aku Rayuyu, Rakuti. Oh, masuklah Rakuti, pintunya tidak dikunci. Setelah Rayuyu dan Rawadeng mempersilahkan duduk, Rakuti mulai membuka percakapan. Dia tanpa basa-basi untuk bertanya masalah pesan Ramapati kepada Rayuyu dan Rawadeng. Rayuyu, ceritakan secara jelas mengenai pesan Ramapati kepada kalian sebelum Durjana itu masih bisa membuka mulut. Maaf Rakuti, masalah yang kau tanyakan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaanku. Aku hanyalah ditugaskan menyerbu Kapopongan bersama Rawadeng. Rayuyu, aku ini bicara sungguh-sungguh. Katakan, pesan apa saja yang selama ini diamanatkan Durjana itu kepadamu? Kau jangan menghindar pertanyaanku ini. Sungguh Rakuti, aku dan Rawadeng hanya ditugasi menyerbu Kapopongan dan membawa para perampok-perampok itu. Iya. Apa yang dikatakan Rayuyu itu benar, Rakuti. Baik. Lalu apa yang dijalankan Rapangsa, Rabanyak, dan Ratanca? Rayuyu, katakan sejujurnya. Kalau tidak, justru kalian akan mengalami celaka seumur hidup. Baiklah Rasmi. Begini, saat Ramapati merencanakan siasat gilanya itu, mereka membagi-bagi tugas. Dan tugas mengenai diriku dan Rawadeng sudah jelas. Dan sekarang, barangkali yang Rakuti dan Rasmi maksudkan adalah tugas yang dijalankan Rapangsa dan Rabanyak. Iya. Berarti kau hadir dan mendengarnya? Iya. Cepat katakan, siapa saja orang-orang yang dianggap bahaya oleh Ramapati? Ayo cepat. Ramapati memesan kepada ke-8 punggawa yang harus diawasi secara ketat. Mereka itu adalah Rekrian Kanuruhan Empu Iwar, Rekrian Kanuruhan Mapanji Ilam, Rekrian Empu Pamatang, dan juga Sidi Wangsa. Iwar, Mapanji Ilam, Pamatang, dan Sidi Wangsa. Baru 4. Siapa lagi yang lainnya, Rayuyu? Yang lainnya, Demung Wahana, Demung Pakubuan, Empu Pamor, dan Empu Menur. Rawadeng, benar apa yang dikatakan Rayuyu? Benar Rakuti. Apa yang dikatakan Rayuyu tidak ada yang cicil. Sebentar. Pastilah ada yang paling membahayakan bagi rencana Ramapati. Rayuyu, siapa mereka itu? Yang paling dianggap berat bagi Ramapati adalah Empu Pamor dan Empu Iwar. Empu Iwar dan Empu Pamor? Iya. Benar. Mereka memang orang yang cukup berpihak kepada Sang Prabu Jayanegara. Banyak para kawula yang mengetahui siapa itu Empu Pamor dan Empu Iwar. Rakuti, jadi itukah orang-orang yang kau maksudkan? Barangkali saja begitu, Rasmi. Siapa tahu, kedua orang empu itu akan menduduki kursi kepatihan. Rakuti, jadi hanya itukah kau mengajakku ingin tahu bahwa Empu Pamor dan Empu Iwar akan menggantikan Patih Hamangkubumi Majapahit? Bisa saja, Rasmi. Sebab kedua orang itu cukup berpengaruh terhadap lingkungan kerajaan. Sebab hanya orang-orang yang dekatlah yang berhasil memegang kekuasaan berikutnya. Itu hanya dugaanmu saja, Rayuyu. Tapi apa kenyataannya dengan Sang Ramapati? Dia bernasib malang, kepalanya dipenggal setelah mukanya dicacar. Sebentar, Rakuti. Barangkali ini adalah perjalanan nasib yang meleset dari perhitungan.
Nasib seseorang itu bisa saja berubah, Rayuyu, bila orang itu mau merubahnya. Ya, barangkali saja, dan lebih tepatnya aku katakan takdir. Bahwa orang seperti Ramapati lah yang harus menjadi tumbal. Jadi tidak harus pembesar kerajaan dari kalangan keraton yang bisa jadi patih. Entah berpengaruh atau tidak, yang jelas perhitungan Ramapati tetap yang paling teliti. Barangkali saja Empu Iwar dan Empu Pamor akan menjadi pengganti Ramapati. Ya, setiap orang bisa saja meramalkan siapa yang kelak akan menduduki kursi kepatihan. Tapi yang terbaik, kita hanya bisa berdoa. Semoga Majapahit akan lebih baik dari yang kemarin. Ya, kau benar, Rasmi. Tapi percakapan kita akan berlanjut di lain waktu, Rayuyu dan Rawodeng. Kita kembali saja, Rakuti. Ya. Kau sudah puas dengan jawaban mereka? Belum. Masih ada lagi yang lain. Tapi malam ini, kita harus kembali, Rasmi. Rakuti, kau memang tidak pernah puas dengan yang ada. Sejak kita bertemu, kau memang mempunyai keinginan yang tinggi. Apakah kau yakin bahwa Empu Pamor dan Empu Iwar akan menjadi calon kuat Mapati Hamangkubumi? Ya, bisa juga. Sebab keduanya sangat dibenci oleh Ramapati. Dan menurut perhitungan Ramapati, memang banyak benarnya. Setiap orang yang membahayakan dirinya, dia lebih tahu. Mengapa di saat kekosongan kedudukan tinggi selalu saja ada yang usir? Rawodeng, jangan bicara sembarangan kamu ini. Kalau Rakuti sampai mendengar, kau bisa celaka, dia akan tersinggung. Aku tidak bermaksud menyinggung, Rayuyu. Sudahlah. Aku juga mau kembali. Aku mau tidur. Ya, itu lebih baik. Kita ini tidak berhak membicarakan masalah Mapati. Itu urusan negara. Hati-hati. Di luar cukup gelap, Rawodeng. Rawodeng pun segera kembali ke wismanya untuk tidur. Namun kepergian Rakuti dan Rasmi dari Wisma Rayuyu lain. Rakuti menuju Wisma Ratanja dengan maksud serupa. Kali ini tanpa disertai Rasmi. Jadi apa yang dikatakan Rayuyu benar? Iya, benar Rakuti. Memang Rapangsa dan Rabanyaklah yang ditugasi menjaga ke-9 orang yang membahayakan rencana Ramapati. Tapi ada calon patih Hamangkubumi dari dalam, Rakuti. Siapa? Empu Pamor? Bukan. Empu Iwar? Bukan. Dia adalah pembesar kerajaan, Aryatada. Ratanja, dari mana kau tahu itu? Aku tahu dari Kanjeng Ratu Indraswari. Rupanya para ratu telah bersepakat untuk mengangkat Aryatada sebagai pengganti Mapati Hamangkubumi. Oh, itu sangat tidak mungkin. Aryatada hanya diam kalau diajak membicarakan masalah Raja Niti. Bagaimana mungkin seorang pendiam tahu masalah ilmu pemerintahan? Sedang Gusti Aryatada tidak pernah keluar dari keraton. Aku tidak percaya kalau usul para ratu diterima Gusti Prabu. Aku juga hanya mendengar, Rakuti. Kita lihat saja nanti. Siapa yang akan menggantikan kedudukan Mapati Hamangkubumi? Perbincangan mengenai pengganti Ramapati semakin santer. Sementara Rakuti terus penasaran siapa yang kelak akan menduduki Patih Hamangkubumi. Hari telah berganti. Prabu Jayanegara telah menghadap para ibunda ratu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.